Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai hal-hal yang mungkin ya perlu kita perhatikan ya untuk menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu penting ya supaya kita bisa selalu sehat, kita bisa selalu beraktivitas sehari-hari, terus terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama kayak terkena suatu penyakit yang mungkin pengobatan dan biayanya cukup besar ya atau cukup berat ya, karena dengan uh, mengenai hal-hal kondisi saat ini itu, situasi kondisi ekonomi memang lagi banyak yang pada ini ya menurun karena mungkin ada efek ya sangat berpengaruh sekali dari COVID yang kemarin ya. Jadi baik itu bidang usaha atau apa, dagang yang lain juga, kerjaan juga ya ada perubahan lah ya, perubahan menurun gitu. Nah, makanya itu kita sangat penting sekali ya untuk menjaga kesehatan kita supaya kita bisa hidup dengan sehat ya, tentunya sehat yang secara lahir dan batin ya. Secara religi kita sehat untuk bisa beribadah kepada Tuhan ya, sesuai keyakinan agama masing-masing. Nah, itu kan tujuan utamanya itu supaya kita bisa beribadah. Makanya kita ini harus menjaga kesehatan baik secara lahir maupun secara batin. Nah, jadi caranya pun beda ya, sehat secara non fisik ya, sehat secara batin, dan sehat secara fisik itu caranya juga berbeda juga. Ya, meskipun itu ya sama-sama saling ada keterkaitannya karena satu sama lain itu untuk melengkapi, bukan untuk sesuatu hal yang terpisah ya. Nah, jadi makanya kita harus benar-benar ya memperhatikan kesehatan diri kita secara pribadi. Nah, contohnya secara garis besar ya, untuk kita bisa hidup sehat itu kan harus kita jaga untuk satu ya, olahraga yang teratur. Nah, jadi kita perlulah olahraga untuk membakar lemak itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, dengan senam-senam ringan lah ya untuk menggerakkan persendian-persendian badan kita, kayak sini leher, terus lengan, terus tangan, kaki gitu. Itu perlu untuk melenturkan otot-otot kita dan juga untuk memperlancar peredaran darah, terus untuk ini supaya lancar juga, lemes gitu ya otot-ototnya ya, nggak pada kaku. Itu perlu olahraga seminggu sekali gitu kan. Terus yang kedua, kita harus jaga pola tidur kita itu ya, minimal kurang lebih 8 jam sehari gitu. Jangan sering begadang gitu kan, itu juga begadang juga kurang bagus ya. Kalau begadangnya itu untuk hal yang positif ya, kayak kita untuk berdoa, kita bertirakat, atau kita bermunajat kepada Allah, itu sih bagus malah ya. Nah, terus kita istirahat yang teratur, terus juga makan. Nah, jadi makanan-makanan itu kita usahakan ini ya, makan makanan yang alami ya. Jadi dikurangin makanan-makanan yang dari pabrikan itu supaya kita bisa hidup sehat ya, secara lahir ya, secara fisik kita ya, kita harus memasukkan makanan-makanan yang sehat juga. Apa yang dibutuhkan, makanan apa yang dibutuhkan, nutrisi apa yang dibutuhkan oleh badan kita, oleh tubuh kita. Jadi bukan kita pingin makan apa yang enak, yang biar untuk mengenyangkan perut dan juga untuk makan enak gitu ya, nafsu nafsu perut dan nafsu mulut mata kita gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki pola makan kita. Jadi makanan apa nih? Kalau saya makan ini, misal ya, bagus nggak nih buat kesehatan kita? Jadi kita jangan melihat dari segi enaknya, karena makanan yang enak itu belum tentu sehat.
gitu. Makanan yang mahal juga itu belum tentu sehat di badan kita. Ya memang sih kita nggak merasakan efeknya itu secara langsung ya, tetapi itu memang butuh proses berapa lama gitu kan. Kalau kita terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, nah nanti ya zat-zat kimia itu akan mengendap di dalam tubuh kita, semakin hari semakin lama akan semakin banyak menumpuk, dan jika sudah mencapai kuota tertentu, nah maka itu akan menimbulkan suatu penyakit di dalam tubuh kita ya. Memang tidak instan, tetapi juga ya ada baiknya juga kita untuk mengantisipasinya lebih dini, lebih awal. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam hal makanan ya kita berusahalah beralih, karena Allah kan sudah memberikan kita kehidupan ya manusia. Allah juga sudah menyiapkan makanan yang sehat, makanan yang alami, yang tumbuh dari bumi. Contoh ya makanan padi gitu kan. Kayak banyaklah jenis padi-padian, kayak beras merah itu bagus juga buat kesehatan kita. Jadi kadar gulanya itu sedikit ya, beda kayak beras putih. Nah, terus beras apa ketan itu bagus juga. Nah, jadi Allah juga sudah menyiapkan makanan-makanan yang secara alami dan itu tumbuh langsung dari tanah, dari bumi ya, untuk kehidupan kita. Kayak buah-buahan. Nah, perbanyaklah makan makanan yang buah yang alami ya. Jadi jangan terlalu sering makan makanan yang dikemas. Nah, itu. Jadi kalau makanan yang dikemas itu sudah masuk ya, maaf ya, sudah masuk ke pabrik, dia udah pakai zat-zat pengawet, zat pewarna, perasa, pemanisnya juga terkadang itu bukan alami ya. Jadi pemanis buatan. Nah, itu juga kurang bagus di badan kita lama kelamaan kalau kita terlalu sering mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Nah, makanya lebih sehat lagi kita lebih beralihlah ke makanan yang alami ya. Jadi yang dikupas, makanan yang dikupas, contohnya pisang, itu kan dikupas, manisnya juga manis buah asli dari pisang itu ya. Jadi makanan yang dikupas kayak buah mangga, buah naga. Jadi buah-buahan itu kan sudah didesain ya oleh Allah itu, oleh Tuhan, memang supaya terjaga isinya gitu dan dilindungi oleh kulitnya itu. Kayak misal pisang, kayak mangga, kayak buah naga, buah semangka itu kan dibungkus oleh kulit untuk melindunginya gitu kan. Nah, kalau kita mau makan baru kulitnya kita kupas. Nah, itu yang bagus buat kesehatan kita, buat kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita ya. Jadi bukan makanan yang dikemas, dia kan kita nggak tahu ya dikemas itu di Indomaret, maaf ya, di toko-toko itu udah berapa lama, belum di agennya, belum di pabriknya, belum itu kan ada pengawetnya 5 tahun gitu kan, ada yang 8 tahun, ada 5 tahun. Nah, coba suatu makanan diawetkan sampai bertahun-tahun. Nah, itu zat pengawetnya itu berapa banyak gitu kan, berapa banyak di prosesnya itu zat pengawet yang nanti akan kita makan. Nah, jadi itu kurang bagus ya. Memang sih tidak instan ya. Suatu penyakit itu timbul di dalam tubuh kita itu nggak instan, butuh proses. Tetapi kalau kita berkelanjutan nih, setiap hari konsumsi yang seperti itu, yang ya yang makanan kemas-kemasan, nah itu semakin lama pun akan semakin menumpuk ya di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu, dan itu efeknya sangat banyak ya, penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Nah, seperti itu. Jadi ya untuk mengantisipasi kita dan keluarga kita, anak-anak kita ya untuk bisa sehat jangka panjang ya. Jadi kita biasakan nih, kayak nenek moyang kita kan zaman dulu juga nggak ada dokter zaman dulu ya. Maaf ya, saya nggak menyindir atau bermaksud apa-apa mengenai profesi itu ya. Tetapi sebenarnya leluhur kita itu sudah punya apa ya, cara atau senjata atau apa ya,
eh, pola pola makanan yang supaya kita sehat, tidak terkena penyakit. Zaman dulu nggak ada dokter, nggak ada penyakit-penyakit yang parah karena leluhur kita itu tahu apa yang bagus yang kita makan buat kebutuhan jasmani kita, dan makanan apa yang itu sekiranya nggak bagus dan itu akan meracuni diri kita, meracuni tubuh kita secara pelan. Secara pelan ya, atau mungkin membunuh secara pelan. Nah itu bahasa ininya ya. Nah tapi ya kita makanya harus ini ya, berusaha menjaga pola makan kita yang bagus, yang secara alami. Nah dari segi makanan buah, kita pilih yang dikupas, jangan yang dikemas. Nah seperti itu. Sayur-sayuran juga itu yang seger ya, yang warna hijau itu bagus, kayak sayur bayam itu juga vitaminnya ada ya, zat besinya ada. Terus yang hijau-hijau lah gitu kan, dimasak di sayur itu juga bagus ya buat kebutuhan tubuh kita. Jadi jangan yang dikemas, kayak misal ikan aja kita beli di pasar yang masih seger, kayak ikan lele, ikan nila yang masih hidup, itu masih hidup kan, masih seger. Nah terus dipotong ya, terus langsung digoreng. Nah itu bagus. Jangan yang frozen ya, karena kita nggak tahu, kayak misal ayam yang di frozen, apa daging-daging apa itu matinya karena apa namanya tuh, karena mati secara gimana kan kita nggak tahu gitu kan. Terus dia disimpannya udah berapa lama ya kan, udah seminggu, 2 minggu, sebulan, atau mungkin lebih dari 2 bulan. Nah itu juga pengaruh ya, berbeda dengan ikan-ikan yang segar yang kita beli langsung di pasar, yang masih hidup kondisinya, kita beli kondisi hidup terus dipotong, dibersihin. Nah itu yang bagus dari ini ya, hal makanan ya. Jadi kita beralihlah, kalau kita ingin hidup sehat, makanya makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita juga harus yang sehat-sehat gitu. Jadi jangan makanan ya, maaf ya, mungkin sampah-sampah lah ya, kita masukkan ke dalam tubuh kita, nanti kasihan ginjal kita. Nah kalau kebanyakan, ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring makanan. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan disaring oleh ginjal. Nah jadi kalau kerja ginjal ini terlalu berat, kayak misal menyaring makanan yang banyak mengandung zat-zat yang racun-racun mungkin yang merugikan di dalam diri kita, itu kan disaring. Nah itu nanti kasihan ginjalnya gitu kalau kerjanya terlalu berat. Nah nanti lama kelamaan pun akan capek ya, makanya ada penyakit gagal ginjal gitu kan, penyakit yang berat-berat. Padahal kalau kita memperhatikan makanan yang sehat itu juga sebenarnya bisa diantisipasi ya. Jangan sampai, makanya mencegah itu lebih baik dari mengobati. Kesehatan itu mahal ya gitu. Kita punya duit banyak, punya uang banyak, tetapi kalau badan kita nggak sehat, kalau kita masuk rumah sakit, hidup kita tergantung dengan obat. Kalau kita nggak minum obat ya, untuk menyambung umurnya itu ketergantungan dengan obat, itu kan ya gimana ya, kurang kurang ini juga gitu kan, menikmati kesehatan yang alami gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi ya mungkin ada ya sebagian teman kita yang mungkin dia udah satu penyakit ada bersemayam nih di dalam tubuh. Nah nantinya akan nular-nular ke yang lain. Jadi kita akan misal nih dari ginjal. Nah ginjal itu nanti kaitannya dengan pencernaan ya, telat makan, asam lambung meningkat. Nah itu pencernaan. Nah nanti nular-nular ke yang lainnya, itu biasanya seperti itu. Jadi pengobatannya pun akan lebih susah. Jadi satu penyakit diobatin, nah nanti yang ngefek ke yang lain, jadi bertambah parah. Nah seperti itu. Jadi sulit ya kalau sudah komplikasi ya, apalagi kalau kita kehidupannya tergantung dengan obat. Kurangilah, obat itu kan ada ini ya, zat-zat kimia, jadi kurangi itu. Jadi biasakan hidup kita itu jangan tergantung dengan obat. Kayak misal nih kita pusing masuk angin ya, musim hujan masuk angin.
Nah, kita uh, demam sedikit, nah kita jangan tergantung obat, meskipun obat warung ya atau obat apa itu juga diusahakan ya dikurangin lah ya, jangan ketergantungan zat-zat kimia karena itu nanti ya akan kurang bagus juga. Cobalah kalau masuk angin kita bikin ya ramuan-ramuan herbal, itu kan murah ya di pasar-pasar tradisional. Nah, itu minuman-minuman yang sehat, yang seger, yang sehat di badan kita gitu, yang efeknya bagus di badan kita itu kan ada. Nah, jadi kita kurangilah ketergantungan obat, meskipun itu obat warung ya. Tapi kalau bisa kita hidup sehat, jangan tergantung obat. Nah, gitu. Kalau kita makan makanan sehat, jangan terlalu banyak makanan yang dikemas. Nah, jadi yang dikupas secara alami. Nah, itu lebih bagus. Jadi manisnya juga manis asli, ya kan? Terus airnya juga air asli, kayak air semangka itu air asli juga, itu bagus juga. Manisnya juga manis asli dari buah itu. Nggak ada ini ya, gulanya itu nggak ada campuran dengan pemanis-pemanis buatan ya, jadi benar-benar asli. Nah, itu yang bagus buat tubuh kita. Nah, kalau minuman untuk mencegah masuk angin, kita bikinlah minuman yang herbal ya, yang alami ya, kan banyak tuh nenek moyang kita dulu kan sering kayak bikin-bikin jamu. Nah, itu juga bagus. Kita nggak perlulah kurangi minuman kayak yang beralkohol, yang sirup-sirup, yang apa gitu. Kita beralihlah ke minuman yang sehat. Nah, contohnya nih, kayak jamu nih kita bikin nih, kayak jamu nih kita konsumsi lah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu bagus ya, atau syukur 2 hari sekali, karena dulu nenek moyang kita juga hobinya juga minuman begini nih, dari rempah-rempah, dari kunyit nih. Ini sangat bagus buat menjaga kesehatan kita ya. Jadi selain menjaga juga itu untuk mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita, karena kunyit ini kan mengandung antibiotik alami ya. Jadi ini nanti membuat usus kita itu sehat. Jadi racun-racun ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalam diri kita itu nanti bisa diantisipasi dengan ini, antibiotik alami ya. Makanya dulu kalau nenek moyang kita di rumah ada kebun, biasanya itu komplit ya, ada rempah-rempah, ada buah juga, kadang buah apa, buah pisang, buah mangga juga ada ya di samping rumah ya. Jadi ya dibiasakan dengan makanan yang sehat. Nah ini atau mungkin minuman jahe bagus, itu jahe untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu manfaatnya juga sangat banyak sekali jahe loh, rempah-rempah itu efeknya, daripada kita minuman yang apa namanya, zaman sekarang yang kemas-kemasan tuh, yang botol-botol itu udah ada pemanisnya, ada pengawetnya, perasanya juga. Kopi juga sekarang dikemas juga, itu beda sama kayak kopi kita bikin sendiri. Konsumsilah minimal seminggu sekali atau 2 kali, itu bagus ya. Minuman kunyit, jahe. Nah, jahe itu serai juga dibikin minuman bagus juga, dikasih gula merah, dikasih garam sedikit kan, di blender. Nah, itu sehat buat tubuh kita, untuk menjaga stamina tubuh, untuk menyehatkan, memperlancar sirkulasi aliran darah, terus juga untuk mengobati penyakit atau menghilangkan mengurangi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, itu bagus ya minuman-minuman kayak kunyit, kayak jahe. Nah, jadi kita berusaha ya maksimal menjaga kesehatan tubuh kita melalui makanan ya, karena Allah memang sudah menyiapkan makanan-makanan yang sehat buat tubuh kita, yang secara alami, yang itu tumbuh dari tanah langsung ya, dan itu sangat bermanfaat sekali ya untuk tubuh kita. Kayak minuman air kelapa yang benar-benar murni, itu juga bagus, air kelapa untuk kita konsumsi ya, daripada minuman-minuman lain ya yang banyak mengandung susu, gula, atau yang lain-lain lah. Itu air kelapa bagus juga untuk kita konsumsi. Nah, untuk mengobati penyakit bisa, karena air kelapa itu kan
ini ya, asli ya, dari bukan kita buka kelapa muda itu airnya sudah ada di dalamnya. Manisnya pun itu manis asli. Nggak perlu kita tambahin dengan gula, dengan susu. Nah, itu juga sudah bagus, sudah ini manisnya udah pas di badan kita gitu, manis asli dari air kelapa itu. Nah, jadi kita kalau badan kita pingin sehat, ya kita berusahalah beralih ke makanan-makanan yang sehat, yang secara alami, kita minumannya juga yang sehat, makanan yang sehat, terus sayur-sayurannya juga yang sehat juga, yang seger ya, karena ya suatu penyakit itu timbul nggak instan ya, karena kita konsumsi sesuatu yang mungkin kurang bagus di badan kita, akhirnya numpuk mengendap ya, akhirnya kalau sudah mencapai kuota tertentu, nah barulah kita terkena penyakit ya. Untuk menghindari hal itu, makanya kita harus benar-benar memperhatikan ya pola makan kita. Sebenarnya makan sehat itu nggak harus mahal ya, dan makan sehat juga nggak harus yang rasanya enak ya. Kadang makanan yang mahal belum tentu sehat, makanan yang kita rasa di mulut kita, di mata kita itu enak, juga belum tentu bagus juga di badan kita ya. Jadi di pasar-pasar itu atau di warung banyak lah ya sayur-sayuran, buah yang secara alami ya, itu bagus buat kita konsumsi. Nah, terus juga olahraga jangan lupa ya, secara teratur juga supaya memperlancar peredaran darah kita. Kayak gitu. Jadi minuman kayak ini tadi kunyit. Nah, kunyit seminggu sekali lah, atau jahe itu bagus juga, atau air kelapa yang masih asli itu bagus buat kesehatan kita. Nah, jadi supaya kita hidup sehat itu nggak perlu biaya mahal ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu berusaha untuk menjaga kesehatan kita ya, baik secara fisik, secara lahir ya, ataupun secara rohani juga. Nah, kita harus sehat ya, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan khusyuk ya, karena ibadah itu artinya luas, nggak hanya sholat, nggak hanya beribadah secara fisik ataupun secara syariat ya, karena kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu juga ibadah ya kan. Makanya untuk kita bisa bekerja secara maksimal, nah maka kan badan kita juga harus sehat ya kan. Nah, supaya sehat kita harus berusaha menjaga dari pola tidurnya yang teratur, dari makanannya juga. Kalau kita ingin sehat, makan makanan yang sehat, dan sehat itu nggak harus mahal ya. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.